dipun menangaken kosor. Kosor niku ngringkes salat dengan beberapa catatan sebelum kula aturaken niku riyin, termasuk salah satunya adalah bepergian bila maksiat. Lunga sing ora kanggo maksiat. Mriki insyaallah ziarah niku ya dudu maksiat. Boleh kita mengkosornya dan juga boleh menjamaknya. Menjamak dalam artian menggabungkan dua sholat. Kalau mengkosor berarti ringkes sholat. Sing pareng dipun ringkes niku hanya 4 rakaat. Sholat yang memiliki jumlah 4 rakaat. Sedangkan menjamaknya itu yang boleh adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian ketika dihadapkan pada misal wonten kedadosan jamaah kosor niki boten pareng, boten gini boten pareng dipun peleni datang tiang mukimin sing sholat beriku. Tapi ketika jamaah itu boleh tek kosor niku. Jadi kulon jenengan sami ketika nanti bepergian, yang saya mawon ketika ziarah Wali Songo zuhur mandeg leren, kemudian ngasar mandeg leren, mungkin waktunya itu cukup tersita, walaupun itu baik, tapi di dalam Islam itu tidak selamanya itu saklek kados mengatakan wonten rusak-rusak yang boleh kita ambil. Bahkan nyun sewu nggih, ketika ada hujan yang sangat deras pun di situ diperbolehkan untuk menjamak sholat jamak. Tapi nggih, hujan yang sangat deras itu boleh menjamak sholat. Tapi kayaknya ya kulon jenengan sami niku wong Islam kata rudan be sholatnya bisa baik. Islam itu tidak memberatkan. Islam itu tidak memberatkan. Yang penting adalah ketika kita tahu tentang hukum-hukum Islam, kita dapat mengambilnya, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang saya unik ini, jangan lantas kita menganggap orang itu salah ketika dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena apa? Boleh orang itu tidak melakukan sholat Jumat ketika dia bepergian dan dalam keadaan yang sedang sakit. Wonten pernikahan. Wong niku boten Jumatan, boten napa-napa, mergo napa? Yang pertama dia dalam keadaan sakit, yang kedua bepergian. Boleh itu tidak melakukan sholat Jumat. Jadi biar kita itu nun sewu mawon, kadang-kadang wong niku tangkot-tangkot nggih, nembe ngaji sedela, nembe hijrah sedela, kemudian yang tidak sepaham dengan dirinya, yang tidak sepaham dengan pola pikirnya, atau bahkan dia tidak mengetahuinya, maka disebut dengan salah. Wong kae ora Jumatan salah. Padahal tidak seperti itu, karena Islam itu rahmatan lil alamin dan Islam itu tidak memberatkan. Oleh karenanya, ulun jenengan sami besok ketika berangkat memang insya Allah berangkatnya malam Jumat. Kita boleh mengkosornya antara zuhur dan asar walaupun itu di hari Jumat. Kita boleh. Tetapi jadi catatan kayaknya eman-eman agar ulun jenengan iki ora Jumatan. Karena memang biasanya ketika saya ziarah walaupun itu petaprak dina Jumat, saya tetap melaksanakan sholat Jumat. Walaupun itu boleh kita menjamaknya, kita boleh mengkosornya untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ada ngenjing ketika bulan jenengan sandi ziarah niki, usahakanlah ngomong nang supire, ya supir kayaknya bisa manut marang sing duwe. Bulan jenengan sandi niki di hari Jumat besok tetap kita melakukan sholat Jumat dan kemudian sholat asar. Baru mungkin maghrib misalnya kita jamak. Yang penting kulon jenengan niki ngerti tatanane, ngerti tata cara. Terus kaping kali pun tidak semua
perjalanan kita itu boleh kita jamak dan boleh kita kosong. Sering kula aturaken panjenengan jaraknya adalah kurang lebih 90 kilo. Niku sing pertama kangge mukadimah. Yang kedua, ngerasakan ngaos sing malam Selasa wingi. Yang sewu yang mboten hadir malam Jumat, kanten kinapa malam Selasa kita itu juga buka ngaos diniati. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita kepengen memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kepengen ngaos nopo kemawon, mungkin di malam Selasa. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, penonton 2 bulan kados ini. Ketika kula jenengan sami salat, iki wirin nate kula aturaken, tidak semua aurat itu membatalkan salat. Tidak semua aurat yang terlihat itu membatalkan sholat. Seperti halnya anak kecil yang ngintip kepada bapaknya, nangisor sarung. Bocah cilik ndelok bapaknya sholat, merobol nangisor sarung, kan ngerti celanane bapaknya nggih. Itu tidak termasuk bagian daripada aurat. Termasuk kemarin malam Selasa nggih kula aturaken, ketika seseorang ini sholat di tebing, di situ ada angin sepoi-sepoi, kebuka tapi walaupun tidak terangkat, tupun sholat di tebing. Jauh gitu pun sholat di tebing, kemudian kentung ada di bawah sedang mancing, ada angin sepoi-sepoi, terlihat pahanya, ketok pahanya, itu tidak menjadikan batalnya sholat. Sebab apa? Posisinya yang berbeda. Nah, aurat ini terbuka, walau seandainya nyusul terkibas, dan itu sedelan langsung ditutupi, itu juga tidak apa-apa. Berbeda ketika nyusul mawon jenengan sholat, kok ruku sarungnya sewet prepet terlihat pahanya, itulah batal sholat. Sebab apa? Di situ sama letak sejajar. Jadi nek wonten bocah cilik weruh pupune jenengan sholat, pas jenengan sholat weruh pupune jenengan karena merobol utawa jenengan sholat tang tebing, kok sing teng angkat niku mirsani niku mboten dadosaken batale sholat. Niku enten ngaos niki pokoke lucat-lucat, sing penting napa ngulas mawon. Kula ajeng sekedhik cerita tentang rezeki. Yen sewu niki daharan sing panjenengan asta niki, panjenengan dahar niki niku saking Gusti Allah. Berkah napa? Berkah wontene tolabul ilmi. Berkah wontene wawasan kalimatut thayyibah. Niki tiang-tiang ingkang beto niki. Kanca-kanca ingkang beto. Duga kanca sing sandiki dugi utawa wingi-wingi sing dugi jujuki gedang lan sak piturute. Ini rezeki minallah, rezeki saking Gusti Allah. Mergo napa? Dengan adanya ilmu, Allah membuka pintu rezeki bagi kita, Allah memberikan kemudahan bagi kita. Wong insya Allah sing seneng sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan benda, dengan doa pun itu bagian daripada sedekah. Dengan berdoa, doa akan itu bagian daripada sedekah. Yakin Allah itu akan menggantinya 10 kali lipat. Kula ngaturaken kisahipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekedhik kula cerita nggih, mbok dadi semangate kula pribadi, semangat saya pribadi. Suatu ketika bebeknya Sayyidina Ali itu lagi manja. Yayangnya Ali. Yayangnya Sayyidina Ali itu lagi manja, itu Fatimah Zahra. Matur gerah waktu itu, mandan-mandan gerah. Matur datang Sayyidina Ali, "Yang hari ini kok aku pengen buah delima ya, karena Sayyidina Ali itu sayang banget saya sama Fatimah." Insya Allah saya carikan. Ini kisah yang ambil dari kitab Durratun Nasyr. Kemudian Sayyidina Ali keluar rumah. Posisi Sayyidina Ali itu nggak punya duit. Spesial pun Sayyidina Ali itu nggak punya uang. Akhirnya Sayyidina Ali mencari utangan sebanyak 1 dirham. Akhirnya Sayyidina Ali mencari buah delima tuku nang pasar dengan uang hutang tadi. Karena ngomong bungahaken bojo. Tapi yang bungahaken utangnya ya sing wajar lah.
nek bojone kepeteng tuku helikopter terus Mas Alik datang boleh utangan mang Mas Yati ya kebangetan lah. Ya sing wajar-wajar bae lah. 1 dirham untuk membeli 1 delima. Sahabatnya saking pasar, setelah beliau keluar dari pasar, kemudian jalan mau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Sayyidina Ali itu bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Ternyata dia glundung-glundung nang dalan, mergo kencoten. Dia juga sama dalam keadaan sakit, kepengin makan buah delima. Ditanya sama Sayyidina Ali, ya Syekh, nek teng putih itu saya teng Arab niku Syekh itu bukan berarti wong sing wong tuwa niku disebut Syekh ta mriko. Ya Syekh, nopo panjenengan niku kok glundung-glundung? Ada apa gerangan? Kok bisa jenengan seperti ini? Saya sudah 5 hari nunggu di sini, minta bantuan kepada orang-orang dan ternyata tidak ada satupun yang membantu saya. Apa yang bisa saya bantu? Saya dalam keadaan tidak sehat, kepengin makan buah delima. Sayyidina Ali bingung. Ketika buah delima ini dikasih kepada orang tua tadi, pastilah pikirannya Fatimah itu kecewa karena di rumah sedang mengharapkan kedatangan Ali dengan membawa 1 buah delima. Ketika diberikan kepada Fatimah, orang tua ini yang di jalan tidak berdaya, orang ditulungi. Akhirnya Sayyidina Ali berpikir, ya wis lah, walaupun nanti istriku kecewa, tidak apa-apa, yang penting saya membantu orang tua ini. Akhirnya apa? Delima ini dibelah jadi 2, yang separuh diberikan kepada orang tua tadi. Akhirnya alhamdulillah min fadlir rabbi, wong tuwa niki alhamdulillah sehat karena seraya ngaturaken matur sembah suwun, mengucapkan terima kasih kepada Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali kondur sampai rumah, wajahnya agak-agak murung, agak-agak malu. Kemudian Fatimah tahu melihat suaminya itu kok murung wajahnya. Akhirnya ditanglepi, ya Ali, suamiku, sayangku, bebekku, wis pernah lah cara segini lah. Kayak nopo kok jenengan niku murung, ada apa gerangan? Bar matur ngoten niku, kemudian tangan astone Sayyidah Fatimah dimasukkan ke dalam ketiaknya Ali. Tangan lorone Fatimah, kedua tangannya itu dimasukkan di bawah ketiaknya Ali, kemudian Sayyidina Ali didekap, dipeluk. Telingane Sayyidatuna Fatimah itu diletakkan di dadane Ali, dipeluk, terus cara sikine ya pipine tempelaken nang dadane karo dipeluk. Kayak nopo to Mas? Teletabis. Ceritakan kepada saya. Berpelukan. Akhirnya Sayyidina Ali menceritakan perihal kejadian tadi, tentang delima di jalan tadi. Fatimah malah tertawa, tersenyum. Akhirnya diceritakan, sebetulnya ketika engkau pulang, sebenarnya ketika engkau sedang dalam perjalanan, mungkin belum sampai rumah, entah kenapa pada saat itu hilanglah keinginanku untuk buah delima. Mungkin ketika itu Sayyidina Ali lagi belah delimane diparingaken teng wong tuwa wau. Dan di rumah Fatimah tiba-tiba rasa ingin makan delimanya sudah hilang dan dirinya alhamdulillah sembuh. Akhirnya bercerita, mungkin ya karena Sayyidina Ali senang dalam bojo kados niku tanpa napa nggih, tanpa rasa nesu bojone kan mereka akan senang. Jadi kudune kula jenengan iki ya marahi bojo-bojo nang omah. Angger wayahe bali ya salim, sing bunga mesem kudune kaya bunga kudune, tapi angger ora ya alon-alon lah. Nah setelah itu ternyata ada tiang niku sowan ketuk itu duk. Assalamualaikum. Akhirnya Sayyidina Ali menjawab, waalaikumsalam. Siapa gerangan di depan? Saya Salman.
Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang yang kaya, gagah malih. Salah satu sahabatnya Nabi yang ganteng itu dan kaya. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika dihitung hartanya dengan Sayyidina Utsman bin Affan, lebih kaya Abdurrahman bin Auf. Dan salah satu sahabat yang ganteng banget ya, Abdurrahman bin Auf. Dan juga Salman Al-Farisi. Ketuk pintu siapa? Saya, Salman Al-Farisi. Akhirnya Sayyidina Ali membuka pintu, kemudian matur, ada apa gerangan Anda ke sini? Wonten napa panjenengan tidak mriki? Kula ken ngaturaken niki. Ternyata Salman Al-Farisi membawa rantang, di dalamnya itu ada delima yang ditutup dengan kacu. Akhirnya dibuka kacunya, ternyata di dalamnya ada delima. Sayyidina Ali bunga, alhamdulillah. Ini dari siapa? Salman ngendikane, iki sekok Gusti Allah, iki sekok utusane Gusti Allah sing dititipaken menyang aku, yang dititipkan kepadaku untuk disampaikan ke panjenengan. Akhirnya apa? Dihitunglah buah delima tadi. Ternyata ada 9 buah delima. Wong Sayyidina Ali niku wong cerdas, yo ngaji kali Rasulullah. Santrina Rasulullah niku dulu ada 70 orang, setiap ba'da sholat itu bikin halakoh. Halakoh niku lingkaran teng emper masjid. Kemudian dihitung ternyata ada 9. Lantas Sayyidina Ali sedikit protes, loh kok 9? Harusnya ada 10. Akhirnya Salman Farisi itu tersenyum, betul, ini ada 10. Yang satu aku sembunyikan di lengan bajuku. Kan agamane wong Arab niku amba-amba kayak lambine Cina niku lah. Beriku kenang ngumpet tak kenapa. Ini ada 10. Yang satu aku sembunyikan di lenganku. Semua ini hanya untuk ngetes panjenengan yang Ali. Akhirnya 1 delima ini dikasih kepada Sayyidina Ali. Kisah yang dapat diambil dari buah delima ini adalah Allah langsung mengganti, Allah langsung mengganti untuk kita sesuatu yang kita sedekahkan, bahkan sesuatu yang kita utangkan kepada orang lain. Nanti kali pun Salman Al-Farisi, minallah, min Rasulillah. Niki suku Gusti Allah, sing dititipaken datang utusan Gusti Allah, sing dititipaken datang kula kangge dipun aturaken datang panjenengan. Jangan khawatir bahwa Allah akan mengganti setiap jengkal, setiap tetesan keringat, setiap harta yang kita berikan untuk orang lain demi kemaslahatan. Bahkan hanya sekedar sedekah kecil sekalipun, yakinlah Allah akan menggantinya 10 kali lipat, baik saat itu ataupun lain waktu. Amin Allahumma amin. Terus kula panjenengan sami niki nyuwun, ini bukan dari saya, tapi niki saka Gusti Allah sing dititipaken saking tiang-tiang. Dan ketika kita berziarah itu bagian daripada sedekah waktu kita. Sedekah waktu kita untuk diri kita sendiri. Kangge ndongaaken datang para wali. Ranten napa? Berdoa untuk orang lain ketika masih hidup ataupun sampun sedo, itu juga bagian dari sedekah. Apa mendoakan orang yang sudah mati sampai Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kepada orang-orang yang sudah lama mati, apakah sampai Rasulullah sudah mencontohkannya. Laturakan teng jenengan sami waktu itu Rasulullah itu pikantuk wahyu, pikantuk khabar saking Allah Subhanahu wa taala. Kan ziarah teng makom Baqi. Allah niku ndawuhaken
kan ziarah datang makom baki para sahabat ingkang gugur di medan perang ketika perang Badar atau perang Uhud menemukan. Walaupun doa kita itu sampai dari rumah itu ya sampai, tapi sesekali waktu kita butuh ziarah. Nyatanya Rasulullah pun ziarah. Di suatu waktu Rasulullah juga merawui teng makame Khadijah setiap hari Jumat pagi. Jadi kita butuh adanya doa dan kita butuh kepada Allah. Dengan jalan kita juga menziarahi, mendoakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya apa? Rasulullah juga ziarah kepada makam teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ke makam istrinya diziarahi. Ini. Terus para bapak ingkang sampun ketinaran garwane, jangan lupa doakan beliau-beliau dan ziarahilah makam pasangannya, sebab Rasulullah pun mencontohkannya. Jadi jangan khawatir. Bagi orang yang mungkin mohon maaf berbeda pandangan tentang ziarah, yaitu sama, tidak apa-apa dan itu tidak salah. Orang yang tidak ziarah tidak salah, orang ziarah juga tidak salah. Yang penting kita sama-sama mengedepankan ukhuwah Islamiyah agar nopo kula panjenengan sami niki tidak tercerai-berai hanya hal-hal yang karena hal-hal yang sepele. Mboten moko dimasaking kawula, mugi-mugi binaringan manfaat amin Allahumma amin. Menawi wonten pinten-pinten perkawis ingkang badhe dipun tangletaken menawi kula saged nggih kula jawab, menawi mboten nggih insyaallah ninten.